Good morning Sobat ICC, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Pada pagi hari ini, tema kita adalah mengerti tujuan. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa kita tahu tujuan kita apa. Kadang-kadang kita melakukannya udah karena kebiasaan, atau bahkan kadang ikut orang lain melakukan apa tanpa kita tahu tujuannya sebenarnya kemana. Akibatnya kadang kita suka merasa hilang tujuan dan hilang arah. Namun saat kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita dapat mengarahkan setiap energi kita, waktu kita, bahkan sumber daya kita dengan lebih bijaksana dan terarah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tanpa pemahaman tujuan, kita akan terombang-ambing oleh arus. Dan saat tantangan datang, kita akan lebih mudah menyerah. Contoh dalam suatu olahraga, seperti basket contohnya yang terdiri dari beberapa orang. Mungkin kalau kita tanya satu persatu, apa tujuan mereka main basket, bisa jadi berbeda. Yang pertama mungkin hanya cari keringat aja. Terus kita tanya yang lain, mungkin dia ingin terlihat keren karena pacarnya senang melihat dia bermain basket. Dan mungkin yang satu lagi akan menjawab, saya ingin menjadi juara dan saya ingin menjadi atlet profesional. Tentunya dalam menghadapi setiap proses, menjalani setiap latihan akan berbeda. Mungkin yang cari keringat aja, ketika dia udah keringetan, udah capek, ya udah dia udahan. Kalau yang ingin terlihat keren, mungkin dia terus memperhatikan penampilannya. Tapi ketika kita melihat yang ingin menjadi atlet, yang ingin menjadi juara, tentu akan berbeda. Setiap latihan dia akan bersungguh-sungguh, dan dia akan memikirkan gimana strategi timnya, dan ketika latihannya terasa sulit, dia tidak akan menyerah. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk merecek kembali apa yang menjadi tujuan kita. Kenapa kita menikah? Kenapa kita memulai bisnis? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita punya anak? Kenapa kita melayani Tuhan? Apakah tujuan saya sudah benar? Untuk memahami tujuan ini, kita memerlukan introspeksi diri dan kita harus meluangkan waktu untuk mengecek kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tujuan yang benar tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat kita memiliki tujuan yang jelas, maka setiap langkah kehidupan kita akan lebih bermakna. Dan setiap energi, setiap waktu yang kita spend untuk apa yang menjadi tujuan kita akan lebih bijaksana dan lebih terarah. Bahkan ketika kita menghadapi rintangan, kita akan terus fokus dan kita akan termotivasi untuk tetap mencapai tujuan kita. Jadilah orang yang hidup dengan tujuan yang benar. Mintalah hikmat Tuhan untuk menuntut setiap langkah kehidupan kita. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, untuk firman-Mu Tuhan yang tertabur dalam hati kami. Kami mau melakukan setiap apa yang menjadi rutinitas kami, bukan sekedar rutinitas, tapi kami ingin tahu tujuan yang benar dalam setiap aspek kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk merecek apa yang menjadi tujuan kami. Apakah sudah benar di mata Engkau atau perlu kami benari. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau baik, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sekian devotion kali ini, sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.